Halo saudara, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Kembali lagi kita pada seri matematika SMP. Jago Aljabar bagian kelima. This video is presented by DNA.1 to Education. Oke saudara, seri matematika SMP Jago Aljabar bagian kelima. Oke saudara, ya sebelum kita menyelesaikan beberapa soal tentang aljabar, ya penting ya, kembali lagi saya ingatkan, untuk menjadi jago aljabar apa saja sih yang harus diingat? Ini dia, trik-trik menjadi jago aljabar. Yang pertama, ya, biasakan memberi tanda kurung jika ditemukan suku-suku yang berbeda. Saya ulangi. Biasakan memberi tanda kurung jika ditemukan suku-suku yang berbeda. Dan yang kedua adalah hati-hati dengan tanda. Saya ulangi, hati-hati dengan tanda. Itu dia, 2 trik menjadi jago aljabar. Jelas ya? Yuk, kita lanjutkan yuk. Penting lagi harus kamu ingat untuk menjadi jagoan aljabar ya. Yang pertama, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Sehingga X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Jelas ya? Dan satu lagi, A tambah B dalam kurung dikali C tambah D dalam kurung, maka kita lakukan cara pelangi. Ya, AC, AD. Jelas? Ditambah, ya, BC, BD. Ya. Jelas ya? Ini dia trik yang harus kamu ingat untuk menjadi jagoan aljabar. Oke, yuk kita langsung aja ke soal berikutnya. Ini dia buat kamu soal ke-7. Ya, X min 2 minus 2X tambah 3 per 5. Oke. Ingat ya, untuk menjadi jagoan aljabar, yang pertama apa? Biasakan memberi tanda kurung pada suku-suku yang berbeda. Yuk, tuh dia, kita kasih kurung ya. Kita kasih kurung. Iya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana prosesnya ini ya. Yang pertama kita harus kasih kurung dulu. Oke. Yaitu kurungnya ada di sini ya. Iya. Biasakan untuk suku-suku yang berbeda dikasih kurung ya. Habis itu, karena ini adalah bentuk pecahan, kita harus mencari KPK. KPK dari siapa? Dari penyebutnya dong, ya kita harus mencari KPK penyebutnya, yaitu 2 dan 5. Oke. Nah, KPK-nya dari 2 dan 5 adalah KPK 2 dan 5 adalah, iya betul, 10 ya. Jadi nanti kita akan mempunyai penyebut 10. Ya, menjadi penyebut 10. Oke, jelas? Nah, habis itu kita lakukan penyederhanaan. Oke, penyederhanaannya bagaimana? Ini dia ya, perhatikan. Di sini kita tulis 10 ya. Di penyebut yang baru ya, kita tulis 10 di sini. Nah, habis itu 10 dibagi 2. Dapatnya adalah 5 ya. Dapatnya adalah 5. Dan habis itu dikali ke atas ya. Jadinya adalah 5x ya. Jadi di sini adalah 5x. Habis itu yang kedua adalah 10 dibagi 5. Berarti dapatnya 2, betul ya? Dapatnya 2. Habis itu dikali ke sini. Oke, dikali, kita tulis 2 buka kurung 2x ditambah 3. Nah, di sini ada tanda minus.
Kita taruh di sini minus. Jelas? Sampai itu triknya ya. Begitu caranya. Oke. Nah, kita lihat slide-nya supaya lebih jelas. Nah, ini dia hasilnya. Iya. Oke. Betul ya. KPK-nya berapa tadi? 10. KPK-nya adalah 10 yang ini ya. Betul ya? KPK-nya 10. Kemudian yang kita lakukan adalah seperti tadi yang saya ajarkan. Ya. Yaitu 10 bagi 2 dapatnya 5, betul. Lalu dikali ke KX, dapatnya 5X. Ya. Kemudian 10 bagi 5 dapatnya 2, lalu kita kalikan ke sini. Oke, jelas ya? Jadi dapatnya adalah yang ini ya. Sudah sampai sini ya? Oke, kita proses. Kalau begitu jadinya gimana? Oke, yuk lihat yuk. Kita buka kurung, perhatikan. Nah, itu wajib dikali ke dalam ya. Ingat kurung artinya kali. Ya, dikali min 2 kali 2X ya. Karena min ini punya 2. Orang ya. Ini min punya 2 yang ini. Bilangnya adalah seperti ini. Min 2 kali 2X gitu ya. Min 2 kali 2X. Lalu min 2 kali 3. Begitu ya. Bukan 2 kali 2X, tapi min 2 kali 2X. Lalu min 2 kali 3. Jelas ya? Nah, jadi kita peroleh 5X, min 4X, min 6 per 10. Jelas ya? Min 2 kali 2X, min 4X, min 2 kali 3 adalah min 6. Oke, jelas? Lalu kita sederhanakan ya, suku-suku yang sejenis kita sederhanakan. Yang sejenis itu ini. Oke, sama-sama punya X. Jadi 5X dikurang 4X berarti X dong, betul ya? Oke, kita lanjutkan. Itu dia hasilnya, yaitu X min 6 per 10. Jelas ya? Mudah ya? Betul? Oke, sangat mudah. Yuk kita lihat soal berikutnya. Soal ke-8. Oke. Soal ke-8. Kita lihat. Soal ke-8. Iya. X min 2 per 7 dikurang 4X min 3 per 5. Oke. Seperti biasa, untuk jadi jagoan aljabar, jangan lupa memberikan tanda kurung untuk suku yang berbeda. Tanda kurung untuk suku-suku yang berbeda ya. Nah, jadi kita harus bikin tanda kurung di mana? Di sini. Nah, gitu. Dan satu lagi di sini. Oke, biasakan kasih tanda kurung. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu dia ya. Jadinya kita kasih tanda kurung di sini ya. Kita kasih tanda kurung di sini dan satu lagi di sini. Nah, betul ya? Jelas? Nah, habis itu yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mencari KPK ya. Pokoknya ingat kalau ada pecahan pasti cari KPK ya. KPK berapa? KPK 7 dan 5. Ya, KPK 7 dan 5. Nah, ini ya. 7 dan 5. Jelas ya? Jadi KPK-nya berapa itu? KPK-nya adalah 35. Jelas ya? Yuk, kita lanjutkan. Nah, itu dia. Ya, KPK-nya. Betul ya? Nah, caranya gimana? Ya sama kayak tadi ya. Caranya adalah tadi 35 dibagi 7 dapatnya 5, betul? Nah, lalu 5 dikali ke sini. Nah, makanya dapatnya adalah yang ini ya. Tuh. Jelas? Nah, habis itu adalah 35 dibagi 5. Ya. 35 dibagi 5 dapatnya 7 ya. Lalu dikali ke sini. Oke, makanya hasilnya adalah yang ini. Oke. Nah, sampai itu ya. Oke. Dan tanda di sini tanda minus ya. Di sini tanda minus. Di sini ya, lihat sini tanda minus.
tinggal pindahkan jadi ke sini. Oke. Jelas ya, caranya begitu ya. Jelas sini. Oke. Itu caranya, cara mengerjakan penyelesaian aljabar pada bentuk pecahan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Hasilnya bagaimana? Ya, kita lanjutkan. Ya, seperti biasa. Kali pelangi ya. 5x lalu 5 kali min 2. 5 kali x lalu 5 kali min 2. Hasilnya adalah ini 5x min 10. Kemudian min 7 kali 4x dan min 7 kali min 3. Saya ulangi ya, ini ada min 7. Di sini ada min 7 ya, jangan lupa di sini ada min 7 ya, perhatikan ada min 7 ya. Disebutnya min 7 kali 4x gitu ya. Lalu min 7 dikali min 3 ya, bukan 7 tapi min 7 karena min itu melekat ke 7. Sehingga kita dapatkan min 28x tambah 21 ya. Min 28x tambah 21. Di sini ada kesamaan ya, min 28. Ya, gitu ya. Sehingga kalau kita lanjutkan menjadi gimana? Ya, kita tinggal satukan suku-suku yang sejenis, yaitu yang ini sejenis ya. Kita tuliskan jadi 5x min 28x. Betul ya? Lalu satu lagi yang sejenis adalah ini. Oke. Ini disebutnya min 10, bukan 10, tapi min 10. Karena min melekat ke 10. Min 10, lalu yang ini plus melekat ke 21. Kita sebut plus 21. Oke. Per 35. Oke, per 35. Jelas ya hasilnya? 35. Nah, kita lanjutkan berarti 5x min 28x berarti minus 23x. Betul? Lalu min 10 tambah 21 jawabannya 11 ya. Per 35. Oke, per 35. Coba sampai sini ya. Oke, gitu ya. Gitu caranya untuk menjadi apa? Jagoan aljabar. Jelas ya? Jelas? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal yang ke-9. Ya. K per 2M min K plus 7 per 5M ditambahkan min 3 per 4M. Sama dengan berapa? Oke. Nah, langkah pertama kita harus memberikan tanda kurung ya. Untuk menjadi jagoan aljabar harus membiasakan memberi tanda kurung. Kita kasih kurung di sini K plus 7, lalu di sini kami min 3 ya. Oke, jelas. Habis itu apa kita cari? KPK ya. KPK dari berapa? KPK dari 2M, 5M, dan 4M ya. KPK-nya kita cari. KPK 2M, 5M, dan 4M. Nah, cara mencari KPK-nya adalah angka dengan angka dulu. Angka dengan angka ya. Berapa KPK 25 dan 4? Betul ya, KPK-nya adalah 20. Oke. Nah, lalu M dengan M. Berapa KPK M? Lalu M, lalu N? Ya M. Nah, jadi KPK-nya adalah 20M. Ya, itu KPK-nya kita. Kita lanjut. Nah, yang kita dapatkan seperti itu ya. K per 2M min K plus 7 per 5M ditambah K min 3 per 4M. Nah, habis itu KPK-nya 20M ya. Oke. KPK-nya 20M. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Seperti biasa ya. Selanjutnya adalah seperti biasa ya. Jadi 20 dibagi 2 dapatnya 10 ya.
lalu dikali K, jadi 10K dapatnya ini. Oke. Lalu 20 dibagi 5, ya dapatnya berapa? 20M bagi 5M 4, ya. Lalu dikali ke sini. Oke, makanya dapatnya ini. Oke, lalu 20 dibagi 4, dapatnya 20M bagi 4M 5, lalu dikali ke sini. Oke, makanya dapatnya ini. Nah, sedangkan tandanya tinggal pindahin aja, di sini min, maka di sini min, di sini plus, lalu di sini plus. Jelas sampai situ caranya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ingat sekarang kita buka kurungnya, ya. Ingat kurung, kalau ada kurung berarti apa? Dikali ke dalam. Oke, min 4 kali K, min 4 kali 7. Lalu 5 kali K dan 5 kali min 3. Jelas ya? Yang kita peroleh ini dia. 10K min 4K min 28 tambah 5K min 15. Jelas? Lalu kita akan menggabungkan suku-suku yang sejenis, ya. Kita akan gabungkan suku-suku yang sejenis. Yang manakah suku-suku yang sejenis? Ya, suku-suku yang sejenis itu adalah 10K min 4K dan 5K. Lalu konstantanya adalah min 28. Ingat ya, min 28 karena min melekat ke 28. Dan min 15. Ya, min melekat ke 15. Jelas sampai situ? Sehingga kita dapatkan 10K min 4K tambah 5K min 28 min 15 per 20M. Kita sederhanakan menjadi 10K min 4K tambah 5K yaitu 11K, min 28 min 15 adalah min 43. Jadi hasilnya adalah 11K min 43 per 20M. Jelas ya? Oke ya, sangat mudah ya untuk menjadi jagoan aljabar. Ya, kita lanjut ke soal ke-10. Ini dia. Bentuk paling sederhana dari 5A kuadrat B min AB kuadrat min 7A kuadrat B plus 6AB kuadrat. Nah, ini kita harus cari suku-suku yang sejenis ya. A kuadrat B, perhatikan ini, A kuadrat B sejenis dengan ini. Betul ya, A kuadrat B. Berarti itu sejenis. Ya. Ya, sama sukunya. Berarti ini 5A kuadrat B mempunyai pasangan yang sejenis dengan 7A kuadrat B. Nah, sedangkan min A B kuadrat mempunyai suku yang sejenis dengan 6AB kuadrat. Ya, jelas ya. Jadi harus sejenis dari susunan hurufnya dan pangkatnya harus sama. Jelas? Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, sama dengan 5A kuadrat B min 7A kuadrat B lalu min AB kuadrat lalu ditambah 6A B kuadrat. Sehingga kita sederhanakan. Nah, ini sejenis ya, ini sejenis. Tinggal koefisiennya aja. 5 kurang 7 berarti min 2. Kita tuliskan kembali sukunya ya. Suku-sukunya tidak berubah, ya, hanya diulang. Kemudian ini min 1 plus 6 berarti plus 5. Suku-sukunya tinggal ditulis ulang ya, yang berubah hanya koefisien. Perhatikan ini A kuadrat B, ini AB kuadrat, berbeda. Jadi sudah tidak bisa diselesaikan ya. Jadi hasilnya adalah min 2A kuadrat B ditambah 5AB kuadrat. Ya. Yang mana itu? Min 2A kuadrat B ditambah 5AB kuadrat. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Oke, yang C. Jelas ya seperti ini? Oke, lanjut. Oke. Soal nomor 11. Bentuk paling sederhana dari 4. Buka kurung 2X min 5Y. Lalu min 5 buka kurung X tambah 3Y. Ini sangat mudah caranya. Ya. Ini dikali pelangi ya. Ini dikali pelangi. 4
ke 2x, lalu 4 ke min 5y. Ya, jadi dapat itu. 4 kali 2x berarti 8x. 4 kali min 5y, min 20y. Oke, jelas ya. Lalu ini, perhatikan, ini min 5, min punya 5 nih. Ya, jangan sampai salah, bukan 5 kali x, tapi min 5 kali x, begitu. Min 5 kali x, berarti min 5x. Lalu min 5 kali 3y, berarti min 15y. Jelas, seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Nah, ini sejenis nih, ya, lihat, ini sejenis. Yang ini sejenis, ini sejenis. Kita tinggal tuliskan, suku-suku yang sejenis. 8x min 5x. Ya, perhatikan ini min punya 5. Lalu min punya 20y, tulis minus 20y. Lalu min punya 15y, min 15y. Sehingga kita hasilkan 5x dikurang 8x dikurang 5x, 3x. Min 20 min 15 berarti min 35. Tinggal y-nya dituliskan. Ya, dalam proses pengurangan suku sejenis itu tidak menghilangkan variabel ya. Yang dikurang hanya koefisien, sedangkan variabel tetap ikut. Jelas ya? Jadi hasilnya 3x min 35. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan untuk menjadi jagoan aljabar. Ya. Itu dia, soal ke-12. Kita lihat, jika P 4x kuadrat tambah 3x dan Q 5x min x kuadrat, maka P minus 2Q. Ini sangat mudah ya. Kita lihat, P minus 2Q. Berarti P-nya 4x kuadrat ditambah 3x. Jangan lupa kasih kurung. Untuk jadi jagoan aljabar, jangan lupa kurung. Minus 2. Nah, Q-nya 5x min x kuadrat. Jangan lupa kasih kurung ya. Ya, untuk jagoan aljabar, jangan lupa kurung. Yuk, depan kita buka. 4x kuadrat ditambah 3x. Nah, hati-hati nih ya. Ini ada minus 2. Ini min punya 2. Jadi min 2 kali 5x berarti min 10x. Min 2 kali min x kuadrat berarti plus 2x kuadrat. Ingat ya, min kali min jadinya plus. Lalu kita tuliskan suku-suku yang sejenis. Yang mana tuh? Yang ini sejenis dengan ini. Oke, betul. Lalu yang 3x sejenis dengan min 10x. Jelas ya, gitu ya. Ya. Jadi kita tuliskan menjadi 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat, ya, yang ini. Lalu yang ini 3x dengan min 10x. Ingat, min punya 10x. Kita sederhanakan, ingat ya, berarti ini 6. Sedangkan variabel tetap ya, tidak berubah, hanya disebutkan ulang. Lalu 3 min 10 itu minus 7. Lalu x-nya jangan lupa, yang tidak berubah ya. Jadi 6x kuadrat min 7x. Jadi jawabannya adalah D. Sampai sini. Sekali lagi, untuk menjadi jagoan aljabar ada 2 yang harus kamu ingat. Yang pertama, biasakan memberi tanda kurung kepada suku-suku yang berbeda atau tidak sejenis. Yang kedua, hati-hati tanda. Oke, selamat belajar.